Sahabat JKN, salam sehat. Ada yang masih bingung mengakses layanan BPJS Kesehatan? Jangan khawatir, BPJS Kesehatan mempunyai satu aplikasi bernama Mobile JKN yang dapat diinstal pada Play Store ataupun App Store. Cara registrasinya sangat gampang loh. Kalian hanya memerlukan handphone dan juga KTP. Setelah di-download, pilihlah menu daftar dan memasukkan data yang diminta. Kemudian membuat kata sandi minimal 6 digit kombinasi huruf besar dan huruf kecil ya. Dan menyediakan pulsa juga karena akan ada kode verifikasi yang akan dikirim melalui SMS. Setelah berhasil, sahabat JKN tinggal login memasukkan nik KTP dan juga kata sandi yang telah dibukin. Setelah berhasil, kalian dapat mengakses 21 menu yang ada pada aplikasi Mobile JKN, diantaranya perubahan data peserta dan juga pendaftaran pelayanan antrian. Sangat gampang kan? Jadi, sahabat JKN dapat mudah mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan tanpa harus datang ke kantornya. BPJS Kesehatan, cepat, mudah, setara. Yo, what's up? Baby, let's go! Sonora Pontianak, news, traffic, and music. Your systems are offline. Sesaat lagi, kita akan simak talk show Sonora. Terima kasih sahabat Sonora, masih bersama kami di Sonora Pontianak News, Traffic and Music ya. Untuk di edisi hari ini kita udah masuk di hari ke-13 di bulan Maret 2025 dan juga bertepatan di hari ke-13 juga di bulan Ramadan 1446 Hijriah ya. Halo, selamat siang sahabat Sonora. Untuk di hari ini ketemu barengan saya Husnul Arif yang akan menemani sahabat Sonora ini di program Talk Show Sonora. Kita siang hari ini ya, mungkin teman-teman sudah melihat di flyer yang sudah kita share, baik itu di Instagram, di Facebook ya, dan juga di WhatsApp masing-masing teman-teman juga. Kita hari ini sahabat Sonora akan ngobrol atau juga mengupas ya, ini tentang kemudahan layanan Mobile JKN dan Pandawa untuk peserta JKN dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan. Dan kita sedang live juga di akun YouTube kami di Sonora Pontianak, sahabat Sonora, dan juga di frekuensi kami di channel di 96,7 FM dan juga di audio streaming kami di www.sonora.id. Dan kita tentunya live-nya di 3 channel ya, di 3 perangkat ini. Baik, kita jumpai dulu sahabat Sonora di siang hari ini narasumber yang pertama. Kita ke Kepala Bagian Mutu Layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Wibowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk pendengar Sonora di mana saja berada. Salam sehat. Iya, gimana puasanya Mas Bowo nih? Alhamdulillah masih lancar. Lancar ya. Iya. Kan biasanya pagi-pagi ngopi nih kita. Tapi udah ngopi tadi sebelum subuh ya? Sudah, baik. Mas Arif. Oke, Mas Bowo sama Sonora, kalau biasa memang kita selalu berdua dan sekarang didampingi oleh cewek yang satu ini ya. Langsung saja kita perkenalkan nih sama Sonora, ada Uray Dwi Yanti Siska Nur Hayati. Assalamualaikum Uray. Waalaikumsalam sahabat Sonora, salam sehat. Saya Uray Dwi Yanti Siska Nur Hayati, staff frontliner dari bagian mutu layanan peserta BPJS Kesehatan kantor cabang Pontianak. Asik ya. Oke, panggilannya biar adil, Uray saya manggil Mbak ya. Iya, Mbak Uray aja Mas, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini kan tema adalah tentang kemudahan layanan Mobile JKN dan juga Pandawa untuk peserta JKN dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan. Kita bahas tema dulu nih Mas ya. Kenapa teman-teman dari BPJS Kesehatan ini lebih mendorong aplikasi Mobile JKN, kemudian juga ini untuk peserta JKN dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan. Seperti apa di segmen pertama ini Mas? Baik, terima kasih Mas Arif. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi pendengar Sonora di tahun 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasanya lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar yang disampaikan Mas Arif, kenapa sih kami mendorong untuk kanal layanan khususnya non tatap muka kami Mas Arif. Mungkin sebelumnya saya sampaikan ke pemirsa biar lebih jelas, lebih gamblang. Apa sih BPJS Kesehatan dan apa sih JKN? Karena selama ini barangkali ada yang
tidak salah tapi kurang pas lah Mas Arif. Betul. Jadi apa sih JKN? Jadi JKN itu adalah suatu program yang khusus untuk jaminan masalah kesehatan yang didirikan oleh pemerintah ini melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Ini yang namanya yang kita kenal dengan JKN. Kemudian apa sih BPJS Kesehatan, Mas Arif? BPJS Kesehatan itu adalah penyelenggaranya. Jadi kami adalah operator untuk melaksanakan yang namanya program JKN. Nah, perlu kami sampaikan di sini bahwa alhamdulillah cakupan kepesertaan JKN ini di seluruh Indonesia atau nasional ini sudah mencapai 98%. Kemudian untuk yang di Kalimantan Barat sendiri ini baru mencapai 93%. Artinya memang belum mencapai UHC atau Universal Health Coverage. Jadi ini harapan kami di tahun ini kita bersama-sama lah bersinergi untuk menuju Kalimantan yang UHC, Mas Arif. Kemudian dengan cakupan yang sedemikian banyak, bahkan JKN ini adalah salah satu kepesertaan asuransi terbesar di dunia, Mas Arif. Jadi BPJS Kesehatan tentunya terus berinovasi, salah satunya adalah menyajikan layanan non tatap muka dan tatap muka. Nah, salah satunya untuk yang non tatap muka adalah JKN dan Pandawa, mobil JKN dan Pandawa. Kenapa ini kami unggulkan, Mas Arif? Karena ini adalah layanan yang paling gampang gitu. Jadi saya yakin di zaman era digital ini peserta JKN ini sudah melek lah dengan teknologi yang namanya WA, kemudian yang namanya Android. Saya yakin itu sudah ada gitu. Kemudian saya sampaikan juga kenapa sih kita ini harus perlu terdaftar JKN gitu. Iya, betul Mas. Ada beberapa alasan. Yang pertama tentunya tarif kesehatan ini semakin mahal, Mas Arif. Bahkan kalau barangkali dari pendengar ini pernah membaca berita online lah ya. Jadi biaya kesehatan ini setiap tahun tuh naiknya 5-15%. Tentunya hal ini akan memberatkan bagi penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pergeseran pola penyakit. Jadi Mas Arif, mungkin saat ini kita masih sehat masih produktif. Mungkin sakitnya hanya sekedar batuk pilek lah, kemudian demam dan berobat. Mungkin barangkali beli obat di warung udah sembuh. Tetapi ketika kita ini memasuki usia lanjut, penyakit itu akan bergeser menjadi penyakit penyebab ketuaan atau yang dikenal dengan penyakit degeneratif. Apakah itu sakit jantung, darah tinggi dan yang lainnya. Tentunya ini memerlukan biaya yang mahal dan pengobatan yang panjang. Nah, ini tentunya sekali lagi ini akan menjadi beban tersendiri bagi peserta yang tidak memiliki jaminan. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah sakit ini mempengaruhi ekonomi sosial, Mas Arif. Dan dengan adanya program JKN ini, saya yakin ini banyak peserta kita yang tertolong, yang terhindar dari jatuh miskin. Karena apa? Biaya pengobatan yang panjang, yang mahal tadi ini bisa di-cover oleh jaminan kesehatan seperti itu. Nah, pada kesempatan ini tentunya kami nanti akan membahas lebih detail terkait aplikasi mobil JKN dengan Pandawa, karena ini paling mudah dan paling gampang lah kalau menurut kami. Ya, baik. Luar biasa ya Mas Bowo, ya ini adalah gambaran. Dan setelah ini saya ke Mbak Urai. Nah, ada beberapa catatan tadi yang udah disampaikan oleh Mas Bowo ya, sahabat Sonora. Memang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini sendiri telah diatur dalam undang-undang ya Mas ya, nomor 24 tahun 2011 tentang tugas dan juga fungsinya. Oke, Mbak Urai, kalau tadi kita udah mengetahui juga apa yang dimaksud dengan aplikasi mobil JKN ya. Ini adalah aplikasi yang bisa diunduh juga di Google Play Store atau juga App Store ya. Nah, kemudian Mbak Urai, bagaimana cara untuk melakukan registrasi aplikasi mobile JKN ini? Kalau kita udah download nih misalnya, gimana nih Mbak Urai? Baik Mas Arif ya,
terkait untuk aplikasi mobile JKN itu ternyata sangat gampang untuk diunduh sama peserta melalui handphone, baik itu iPhone ataupun Android, karena tersedia di Google Play Store ataupun App Store. Nah, jadi peserta itu setelah di-download hanya perlu menyiapkan KTP saja dan pastikan nomor handphonenya itu memiliki pulsa minimal 1000, karena kalau misalnya untuk registrasi kita nanti akan ada mengirimkan kode OTP berupa SMS. Nah, jadi sangat gampang. Kalaupun misalnya memasukkan ke aplikasi mobile JKN-nya itu nggak perlu bagi peserta yang sudah pernah terdaftar. Bagi calon peserta juga bisa mengunduhnya, Mas Arif. Oke, bagi baru calon aja gitu ya? Ya, itu bisa diunduh calon peserta sama peserta JKN. Karena di situ ada banyak fitur bagi calon peserta, salah satunya seperti pendaftaran. Nah, jadi bisa menggunakan aplikasi mobile JKN bagi yang belum pernah terdaftar. Seperti itu. Oke, ini kan Mbak Ura biasanya kan ada verifikasi itu. Biasanya teman-teman yang sulit atau juga yang baru calon lah ya, ada biasa melakukan verifikasi, kemudian juga pilih menu dan login. Ini boleh diulang lagi nih Mbak Ura? Biasanya caranya ya. Nah, jadi sudah di-download, peserta itu menyiapkan KTP atau KK. Nah, di KTP atau KK itu memiliki NIK, nomor induk kependudukan. Nah, jadi tinggal pilih download, kemudian ada pilih menu. Di depan layar itu ada daftar dan masuk. Nah, bagi yang belum pernah terdaftar sama sekali, itu bisa milih menu daftar, Mas. Nah, ketika mengklik menu daftar, barulah akan ada beberapa menu layanan yang harus diisi sama peserta. Contohnya nama lengkap, tanggal lahir, sama kolom nomor handphone. Nah, setelah mengisi datanya yang telah diminta oleh aplikasi, pada saat dimasukkan ke nomor handphone itu, dia akan ada mengirim kode OTP melalui SMS. Nah, kode OTP yang telah diterima sama peserta dari SMS itu dimasukkan kembali ke aplikasi mobile JKN, barulah ada kolom untuk bikin kata sandi. Setelah proses selesai, peserta bisa kembali ke menu awal. Nah, baru klik menu masuk. Nah, klik menu masuk itu. Tadi kalau sudah berhasil yang awal itu ya? Iya, benar. Nah, kalau sudah berhasil sampai menu perubahan atau pembuatan kata sandi, nah peserta itu tinggal klik menu masuk, masukin username-nya itu menggunakan nick dan passwordnya yang tadi kita bikin. Barulah bahkan muncul banyak kanal-kanal ataupun menu-menu lainnya di aplikasinya. Iya, benar. Ya, gampang banget sama sekali. Makanya dicoba dulu ya Mbak Ura ya. Iya, benar. Download aja di App Store atau juga di Play Store. Nah, kemudian sama sekali ya rangkaian-rangkaian. Kemudian kalau kita masuk ke fitur-fiturnya nih gimana Mbak Ura ya pada aplikasi mobile JKN ini untuk fitur-fiturnya? Nah, kalau sudah berhasil masuk ya Mas ya, jadi pada saat masuk itu dari pesertanya akan ditampilkan layar handphonenya. Ada banyak fitur mobile JKN yang bisa diakses sama peserta ataupun calon peserta. Salah satunya info program JKN. Nah, itu bisa pesertanya baca ataupun calon pesertanya baca. Kemudian bagi yang ingin mendaftar itu ada klik menu pendaftaran baru. Ataupun bagi yang sudah menjadi peserta program JKN itu bisa mengklik menu info peserta untuk mengecek status kepesertaannya, Mas. Oke, Mbak Ura kita break dulu sejenak, nanti kita akan lanjut ya. Kita udah masuk di segmen kedua rupanya ya. Oke, untuk fitur-fiturnya tadi antaranya ada info JKN berisi tentang seputar JKN seperti hak dan juga kewajiban gitu ya. Iya, benar. Ada juga riwayat pembayaran juga. Baik, nanti kita lanjut sahabat Sonora, tetap bersama kami hanya di Sonora Pontianak News, Traffic and Music. Sonora Pontianak News, Traffic and Music.